Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, apa kabar semuanya anak Ustaz? Baik. Seperti biasa, sebelum kita mulai belajar, kita berdoa dulu. Ketua kelas untuk memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Zidni ilman warzuqni fahman, ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman yang baik. Amin. Baik, alhamdulillah. Seperti biasa, kita sebelum belajar kita berdoa dulu agar pembelajaran kita pada pagi hari ini bisa berjalan dengan baik. Kemudian materi kita pada hari ini bisa masuk ke otak anak-anak Ustaz semuanya. Ya, apa yang dijelaskan oleh Ustaz nanti anak-anak Ustaz semuanya paham, bisa dimengerti dan bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Biasa sebelum pembelajaran Ustaz ingin absen dulu anak-anak Ustaz semuanya. Ya, ini namanya seperti biasa duduk tangan. Yang pertama Akila. Ya, ini dengannya. Kemudian Sandra. Ashabul Kahfi. Ya. Ataya. Akila ya. Kemudian Azlan. Ketua kelas ya Azlan ya. Dre. Emir. Kenapa ya? Sakit ya. Kita doakan mudah-mudahan kawan kita yang sakit cepat sembuh. Makanya jaga kesehatan, ya. Jangan banyak bergadang, jaga pola makan dan minum agar tetap sehat. Jangan lupa selalu berdoa kita kepada Allah. Ada Ditya? Jadi hari ini namanya 2 orang yang sakit. Yang pertama tadi Emir sama Ditya. Ya. Jadi dari 28 anak Ustaz yang sakit 3 orang. Berarti yang hadir pada kajian ini ada sekitar 25. Ya, mudah-mudahan ya tadi kita doakan ya teman-teman kalian yang sakit cepat sembuh. Ya. Baik, anak Ustaz semuanya, pada pagi hari ini materi kita adalah pendidikan agama Islam (PAI), yaitu judul kita pada pagi ini apa judulnya? Zakat fitrah. Oke. Silakan anak Ustaz keluarkan bukunya. Bukunya dikeluarkan, judulnya zakat fitrah. Judul kita zakat. Silakan juga keluarkan buku tulisnya. Ya, nanti ketika Ustaz perintahkan untuk menulis, silakan menulis. Ustaz akan perintahkan anak-anak Ustaz untuk menulis mana rangkuman-rangkuman yang kalian tulis. Ketika kalian menulis pelajarannya anak Ustaz, ini perlu kalian hafal. Baik, perhatikan ke depan semuanya. Ya, kita harus paham anak Ustaz, apa itu zakat. Zakat menurut bahasa artinya apa? Ya, zakat. Zakat itu mensucikan, membersihkan. Kalau zakat fitrah, ya, zakat fitrah itu membersihkan diri kita. Ya, itu disebut dengan zakat fitrah. Kapan kita melaksanakan zakat fitrah? Zakat fitrah ini dilaksanakan kita lihat selama sekali setahun. Jika nanti di bulan Ramadan, ya biasanya itu pertengahan bulan Ramadan nanti diumumkan oleh pihak masjid. Itu ambil zakat. Bahwa diumumkan bagi masyarakat wajib kita membayar zakat fitrah. Siapa yang harus membayar zakat fitrah? Adalah orang tua kalian yang mencari nafkah. Wajib. Misalnya Ustaz sudah berkeluarga, Ustaz
ketika ada pengumuman dari masjid membayar zakat fitrah, Ustaz harus membayar zakat fitrah seluruh anggota keluarga, Ustaz, istri Ustaz, dan tiga Ustaz harus bayar zakat fitrah ke masjid. Nanti akan saya jelaskan siapa yang berhak menerima zakat fitrah. Nanti akan kita jelaskan. Intinya sekarang apa itu zakat? Zakat dalam arti bahasa adalah mensucikan, membersihkan diri kita. Selama kita lahir hidup dunia, banyak yang kita makan, banyak yang kita lakukan. Itulah kita diajarkan oleh Allah dalam ajaran agama zakat. Zakat itu terbagi dua, zakat fitrah dan zakat mal. Mal itu apa? Zakat membersihkan harta. Ada dua zakat. Zakat itu zakat membersihkan diri kita, mensucikan diri kita, dan zakat mensucikan harta kita. Harta yang kita cari, ya, selama kita hidup, misalnya hartanya apa? Kita memiliki rumah, atau memiliki kendaraan, atau boleh peternakan kebun, atau ada misalnya ada ternak sapi, hewan, atau keramba ikan, ya, itu perlu kita zakatkan. Bagaimana aturannya Ustaz? Seperti apa? Nanti kita akan jelaskan. Ya. Sekarang pengertian zakat. Zakat itu dalam arti bahasa artinya adalah mensucikan. Ini harus paham anak-anaknya. Ya. Kemudian membersihkan harta, mengeluarkan harta kita bagi orang-orang yang membutuhkan. Orang-orang yang berhak menerima zakat. Yang pertama adalah zakat fitrah. Di sini yang harus perhatikan, zakat, infak, dan sedekah. Nah, ini yang diajarkan dalam agama Islam. Ya, ada zakat, ada infak, ada sedekah, dan hadiah. Zakat tadi saya bilang, zakat itu adalah mensucikan diri kita dan mensucikan harta kita. Yang namanya zakat fitrah dan zakat mal. Jadi zakat terbagi dua. Kemudian yang kedua, infak. Apa itu infak? Infak itu kita memberikan harta kita bagi orang-orang yang tertentu. Contoh, anak-anak Ustaz, saya infakkan sekian untuk pembangunan masjid. Saya infakkan sekian untuk pembangunan sekolah. Untuk apa? Untuk persiapan kita nanti di yaumul akhir. Karena rata-rata dalam Al-Quran, Anda Ustaz silakan cari. Dalam Al-Quran itu rata-rata hampir 50% ayat Al-Quran itu tentang perintah untuk zakat, sedekah, dan infak. Ya, karena kita memberi seseorang, ya, infak itu untuk tabungan kita. Selama ini kita hidup di dunia, dan Ustaz, banyak orang selama ini dijaganya mobil hilangnya itu harta kan. Nanti ada yang pergi dah, oh ini ternaknya sapi, domba, dia dijaganya. Selama ini di dunia dia jaga. Sekarang kebalikan, bagaimana harta itu menjaga kita? Ya, harta itu menjaga kita bagaimana caranya? Banyak orang nggak tahu. Apa maksudnya harta menjaga kita di akhirat nanti? Di akhirat nanti yang melindungi kita dalam kubur, oh datanglah sinar, cahaya misalnya, datang pahala yang banyak. Kenapa? Oh, waktu dia hidup di dunia, dia sering berinfak. Ketika dijelaskan kemarin waktu materi, kita ketika dikubur, orang meninggal, tidak ada dia bawa harta, cuma kain kapan saja. Jam, cincin, gelang, emas tidak boleh dibawa. Kosong aja dibawa. Apa yang dibawa? Selain amal perbuatan kita. Salah satunya ini zakat, infak, dan sedekah atau hadiah. Makanya banyak sekarang orang bilang harta ada banyak tapi nggak mau diinfak, nggak mau sedekah. Padahal dalam Islam dianjurkan bahwa kita bersedekah itu harus dilaksanakan. Kemudian sedekah. Apa itu sedekah? Sama. Sedekah itu kita memberi orang. Contoh ada nanti anak yatim, fakir miskin di jalan, kita melihat orang nggak mampu sedekah. Sedekah itu bukan berbentuk uang saja, ya. Sama kayak infak, sedekah itu bukan berbentuk uang saja, boleh berbentuk benda, ya. Boleh berbentuk benda, boleh berbentuk bahan yang lain saja. Contoh, misalnya menyerahkan makanan. Tetangganya mungkin bilang, saya mau menyerahkan makanan ini, makanan untuk berbuka. Itu sudah dimaksud dengan sedekah. Kemarin kita lihat ada kita namanya penyaluran dana bantuan untuk Palestina. Itu sedekah.
kita sedekahkan barang-barang kita yang nggak pakai, tapi barang-barang yang bermanfaat. Jangan nanti mengasih harta benda misalnya yang sudah rusak diserahkan ke orang yang gunakan, nggak manfaat untuk dosa kita. Bajunya udah koyak-koyak, udah berobek, kasih ke orang, kita berdosa. Memberi itu yang bermanfaat, yang bagus, ya kan? Misalnya anak ustadz, misalnya mau belanja, mau beli misalnya nugget atau burger. Beli mah pesan sama burgernya 10. Kok banyak kali? Untuk apa? Memberi tetangga kawan-kawannya, susah dia makan, hidup. Oh boleh, bagus. Beli 10 nanti 100 kasih tetangga sedekah kan? Itu pahalanya lebih besar. Dicatat oleh malaikat. Malaikat apa mencatat amal baik dan amal buruk? Rakib dan adil. Mencatat amal baik dan amal buruk itu tugasnya. Maka nanti di yaumul akhir kita ditimbang. Ya. Ini dosa, ini pahala, mana yang lebih berat? Kalau ada pahala, langsung masuk surga. Makanya banyak jalan kita tuh masuk surga. Selain kita bersolat, bersedekah, berinfak, patuh kepada orang tua, patuh kepada guru, berbuat baik, akhlak yang bagus, insya Allah dijamin masuk surga. Anak ustadz harus paham mana makanan, minuman yang halal dan haram. Yang halal bisa jadi haram, kenapa? Bagaimana caranya? Caranya juri mengambil tanpa izin pemiliknya, itu saja. Banyak orang dermawan. Orang apa namanya? Dermawan. Dermawan itu orang yang mudah memberi, orang baik, yang hartanya banyak diberikan dan sedekah. Tapi banyak orang yang pelit, harta banyak tapi nggak mau memberi. Jangankan masyarakat, tetangga, fakir miskin, ke orang tua saja, saudara saja nggak mau diberi. Saking pelitnya harta. Padahal harta itu milik Allah. Kan kita berdoa, ya Allah berilah kami rezeki ya Allah. Allah yang beri rezeki. Beri kami hidup umur yang panjang, harta yang melimpah. Kita minta kepada Allah. Tetapi Allah berikan harta itu, tapi kita sombong, kita pelit. Nggak boleh. Kalau berlebih, misalnya kita makan enak, duit ada, lihat tetangga kita belum makan, nggak ada duit, kasih aja. Tapi kalau ada, kasih makan ya. Ustaz mengajarkan seperti itu untuk anak-anak Ustaz. Jadi kalian nanti kalau berhidup, ya baik itu di rumah, baik itu bermasyarakat, nampak orang-orang susah, berilah. Ya, itu lebih mulia. Membeli orang makan, membeli orang minum, kalau kita berlebih, itu lebih mulia daripada orang kaya punya, kita susah nih, kita nggak kaya lah, tapi kita ada makanan yang lebih, nggak ada kita duit tapi makan lebih. Tapi lihat teman-teman tetangganya misalnya, nggak makan, nggak yang sedikit, itu lebih mulia. Ingat, membelinya harus yang baik-baik. Jangan nanti ada makanan sudah basi, sudah nggak enak, baru diberikan sama tetangganya, itu nggak boleh. Paham toh? Itu tentang zakat. Zakat terbagi dua, infak, sedekah dan hadiah. Oke, kita lanjut. Saya jelaskan isi materi kita tentang zakat fitrah. Ya. Jadi materi kita pada pagi hari ini adalah yang pertama zakat fitrah. Tadi saya jelaskan, ya, yang terbagi dua. Ya, zakat fitrah itu zakat mensucikan diri kita. Kapan pelaksanaan zakat itu? Ketika bulan suci Ramadan. Oke, ada rukun Islam. Yang pertama apa? Syahadat. Yang kedua? Salat. Yang ketiga? Puasa. Yang keempat? Yang kelima? Naik haji bagi mampu. Berarti zakat adalah rukun Islam yang keempat dalam rukun Islam. Sudah diajarkan mengucapkan 2 kalimat syahadat. 1. Mengucapkan 2 kalimat syahadat. Syahadat itu terbagi 2. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu syahadat. Ya, yang kedua, sholat 5 waktu. Ini wajib nih. Sholat ini kapan perintahnya? Perintahnya ketika kalian pelajaran Isra dan Mi'raj.
perjalanan Nabi Muhammad ya ke Sidratul Muntaha. Nah, itu tuh ketika Raja Isra Mi'raj, nanti akan langsung belajarnya. Itu sholat 5 waktu wajib kita, subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. 5 fardu. Berapa rakaat semuanya? 17 rakaat. Ingat Pak Ustaz, sholat yang wajib adalah 5 waktu. Subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat. Total punya 17 rakaat. Kemudian infak, sedekah, dan hadiah. Tadi saya jelaskan. Ya, infak memberikan harta kita untuk pembangunan masjid, sekolah, musola, dan lain sebagainya. Jangan nanti kalau ada tempat maksiat, misalnya tempat maksiat, kalian berinfak di situ nana Ustaz. Itu nggak baik. Kita berinfak itu untuk pembangunan masjid, pembangunan sekolah, rumah anak yatim, lembaga-lembaga yang baik, silakan berinfak. Ya, sedekah, memberikan makanan harta kita bagi yang mampu, yang tidak mampu, ya, yang berhak menerima makanan itu saya jelaskan. Dan hadiah, ya. Perbedaan zakat, ya, infak dan hadiah tadi saya jelaskan. Oke, bagus. Kemudian, ya, ada berapa dan siapa saja yang berhak menerima zakat? Ada berapa? Ada 8. Sebutkan salah satu 3 aja. Siapa saja yang berhak menerima zakat? Ya, silakan berdiri. Fakir, miskin, amil. Ya, fakir, miskin, amil, fisabilillah, ibnu sabil. Ya, ada juga rikab dan garing. Dari masjid itu dapat. Tugas garing di masjid itu mereka dapat. Ini 8 ini yang berhak menerima zakat. Ya, mustahil. Mustahil itu artinya adalah orang-orang yang berhak menerima zakat fitrah. Ya, ini adalah dalilnya ya. Jadi intisarinya Nana Ustaz pada pagi hari ini tentang materi kita zakat fitrah. Ya, zakat fitrah, infak, dan sedekah. Jadi sekali lagi saya jelaskan, ya, zakat fitrah itu adalah zakat mensucikan diri. Ya, zakat fitrah mensucikan diri ini adalah salah satu rukun Islam yang keempat. Ya, membayar zakat, salah satu zakat fitrah. Ya, kapan waktu pelaksanaan zakat fitrah itu? Zakat fitrah itu dilaksanakan di bulan suci Ramadan, sebelum terbitnya matahari, sebelum sholat Idul Fitri. Ya, sekali setahun. Apa hukumnya? Hukum melaksanakan bayar zakat itu wajib. Ya, beragama Islam dia, yang wajar zakat kita adalah orang yang beragama Islam, sehat badannya, pikirannya. Tapi Islam, tapi dia orang gila, nggak wajib. Karena akalnya tidak sehat. Tapi kalau akalnya sehat, bisa berpikir, agama Islam itu wajib bayar zakat. Ya. Ada berapa orang yang berhak menerima zakat? Ada sekitar 8, namanya mustahil. Ya, mustahil. Tuh. Oke ya, baik tuh? Baik. Nanti Ustaz akan memberikan materi-materi ya tentang zakat. Nanti akan ada beri tugas kelompok untuk anak Ustaz. Ya, tugas kelompok diskusi untuk membahas tentang zakat fitrah. Oke, sekarang silakan coba bagi kelompok. Kelompok berapa kelompok ini? Semuanya ada 25. Silakan bagi kelompoknya diskusi. Nah, ini berhadapan, itu berhadapan. Ini berapa nih? 5. Ini sama 5 situ. Nah, kita berempat. Silakan. Saya coba berputar kursinya. Yang diskusi yang pertama, Ustaz. Nanti ini menjelaskan ya kelompok 1 ya. Ini kelompok 1. Kelompok 1 nanti menjelaskan zakat fitrah itu apa? Ya, hukum-hukumnya. Ya, zakat fitrah sendiri hukumnya apa itu. Kelompok 2 itu gabung. Tuh, gabung ini. Gabung. Ya. Ini sampaikan nanti
Ya. Kemudian ini kelompok 3. Kelompok 3 nanti menjelaskan ya tentang jenis harta apa saja yang diberikan. Zakat fitrah ya. Oke. Nanti salah satu kelompok maju ke depan menjelaskan. 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Ya. Kelompok 4 menjelaskan waktu kapan pembayaran zakat fitrah. Mulainya kapan, kapan terakhirnya. Ya, satu orang itu maju ke depan. Ya, kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Kelompok terakhir. Ya, kelompok terakhir ini menyampaikan syarat-syarat wajib zakat fitrah. Bisa kasih waktu ya agak lama-lama. Waktu untuk 2 menit untuk diskusi. Nanti satu kelompok maju ke depan untuk menjelaskan. Silakan anak usaha semuanya diskusi ya. Oke, siap. Yang pertama, Ustaz minta kelompok pertama untuk maju ke depan untuk menyampaikan hasil diskusinya. Ya. Ya, satu orang perwakilan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 5, anggotanya ada Ibu Ana, Dre, Nais, dan Fikri. Ana akan menyampaikan tentang syarat wajib zakat fitrah. Syarat wajib zakat fitrah dari kelompok 4. Yaitu pertama, pendapat Islam. Kedua, Oke, tepuk tangan, betul. Ya, terima kasih dari kelompok 5. Syarat-syarat wajib orang yang membayar zakat fitrah. Yang pertama beragama Islam. Yang kedua berakal sehat. Berakal sehat, tidak gila ya. Sehat. Kemudian yang lebih hartanya. Kalau hartanya ada, baru kalau hartanya ada jangan gitu. Oke, bagus kelompok 5. Oke, kelompok 3. Kelompok 3, ya. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari kelompok 3 yang menyampaikan jenis-jenis harta yang bisa dibayarkan untuk zakat fitrah, yaitu beras, jumlah beras yang dikeluarkan setiap jiwa berkisar 3,5 liter Ya. atau 2,5 kilogram. Kemudian gandum, kambing, jagung, sagu, dan uang. Demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan. Kelompok 3 menjelaskan harta apa saja yang diberikan ketika zakat fitrah. Beras, uang. Kalau dulu kan dulu ada gandum, ada jagung, ada apa lagi itu. Kalau zaman dulu kan banyak pedagang. Ya, di kampung itu harta duitnya ada, itu berbentuk barang saja. Kalau dia punya usaha ternak misalnya domba atau kambing atau jagung atau sebagainya, itu mereka berikan. Tidak masalah, nggak apa-apa. Ya, beras pun boleh. Kalau di Pekanbaru ini, kita lihat itu banyaknya beras. Beras sama uang. Kedua, maju ke depan. Di toko 2 yang agak banyak yang dalam penyampaiannya.
zakat. Ya, mustahik. Ada berapa tadi? Ada 8. Yang pertama, fakir, miskin, mu'allaf, garis, budak, sabilillah, fisabilillah, ibnu sabil. Itu adalah orang-orang yang berhak menerima zakat. Alhamdulillah, anak ustaz semuanya sudah tampil tadi ya. Ya. Jadi saya ulangi lagi, fakir, miskin, amil, mu'allaf, rikab itu adalah budak, ya, budak, garis, sabilillah, ibnu sabil. Ya. Oke. Itu alhamdulillah tadi saya beri tugas ke kelompok sesuai dengan materi-materi kita tadi. Mudah-mudahan anak-anak ustaz materi yang saya sampaikan tadi ya bisa paham semua tentang zakat, ya, infak, sedekah dan hadiah. Ya, materi kita pada pagi hari ini. Insya Allah nanti minggu depan pertemuan kita nanti Ustaz akan memberi tugas. Ya, jadi tolong anak-anak ustaz di rumah sebelum pertemuan kita ke depan diulang-ulang lagi baca bukunya. Ya, dibaca kembali, diulang-ulangi lagi. Ya, mudah-mudahan ilmu zakat ini anak-anak ustaz semuanya paham. Zakat itu adalah mensucikan diri kita, memberikan harta kita kepada orang yang berhak menerimanya. Apa saja bentuknya? Boleh beras, boleh gandum, ya, boleh jagung, boleh hewan ternak kita, boleh berbentuk uang, emas, barang sebagainya. Ya, kapan mulainya? Mulainya pertengahan bulan Ramadan sampai akhir bulan Ramadan. Siapa saja yang beragama Islam, akal sehat, balik, ya, akal sehat, ya, dan memiliki harta yang lebih. Siapa saja, fakir, miskin, mu'allaf, amil, garim, budak, ibnu sabil dan fisabilillah. Itulah materi kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan minggu depan kita bisa bertemu kembali. Anak-anak ustaz semuanya bisa paham. Ya, amin, amin rabbal alamin. Silakan kembali kelompoknya masing-masing. Ya, kembali ke kelompok masing-masing ya. Silakan kembali ke kelompoknya masing-masing. Sebelum Ustaz tutup. Ya, bukunya ya, alhamdulillah bukunya silakan disimpan. Ditutup, disimpan, ya, ya. Habis ini silakan nonton nanti mungkin ada materi guru-guru lainnya masuk ya. Mudah-mudahan pesan Ustaz kepada anak-anak Ustaz ya. Mudah-mudahan materi Ustaz tadi yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk anak-anak Ustaz semuanya, bisa kalian praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena ilmu zakat ini ya, zakat ini terbagi dua, zakat fitrah dan zakat mana sangat banyak sekali ketentuannya. Banyak orang tidak paham, jadi anak-anak Ustaz, murid ya, siswa-siswi segala mana harus paham, apalagi kalian kelas 6. Ya, kelas 6 itu pelajarannya rukun zakat itu adalah rukun Islam yang keempat. Ya, rukun Islam. Umat Islam harus hafal rukun Islam yang 5 ini. Ya, syahadat, sholat, puasa, zakat kita dan naik haji bagi yang mampu. Ya, ini harus paham anak Ustaz. Ya. Oke, terima kasih banyak kepada anak Ustaz ya yang telah bersemangat semuanya pada pagi hari ini. Ya, mudah-mudahan anak Ustaz tetap semangat dalam belajar, menuntut ilmu. Ya, Ustaz ingin anak-anak Ustaz ini semuanya harus jujur, harus berani dan maju ke depan menyampaikan materi setampil. Yang penting maju dulu ke depan, maju ke depan jelaskan. Jangan takut salah. Ya, kalau salah Ustaz perbaiki, didampingi. Kalau nggak paham bertanya. Nah, tapi tadi alhamdulillah semua anak-anak Ustaz saya lihat semuanya siap tampil dan paham semuanya. Terima kasih banyak. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.